Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Kantongnya? Kering Pak. Waduh, kering ya. Kering. Oke bapak-bapak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dan pemberian informasi baru terhadap bapak-bapak semuanya. Sebelum memulai penyuluhan pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya bapak-bapak. Ya, Kenalkan, nama saya Enggal Kurnia, saya dari penyuluh Kecamatan Sidomulyo dan saya mendapatkan tugas untuk membina desa Sidomulyo. Jadi bapak-bapak inilah yang nantinya harus saya bimbing dan saya bina agar ke depan pertanian kita akan lebih maju dan sejahtera. Kayaknya pada ngantuk semua ini ya bapak-bapak ini ya. Bagaimana kalau kita yel-yel terlebih dahulu ya. Jadi kalau saya bilang petani yes, Sidomulyo jaya, gitu ya Pak ya. Ya. Yuk, coba yuk. Petani Yes. Sidomulyo Jaya. ya, tepuk tangan dulu. Baik bapak-bapak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang rotasi tanaman. Udah ada yang tahu udah belum ini rotasi tanaman? Belum ya? Ya. Rotasi tanaman itu biasa disebut dengan gilir tanam. Jadi gilir tanam ini adalah salah satu sistem budidaya tanaman dengan menanam secara bergilir beberapa tanaman pada suatu bidang lahan. Jadi penanaman itu secara bergilir, berbeda waktu penanamannya. Misal sekarang Bapak siapa? Bapak Widodo ya. Bapak Widodo misal sekarang menanam padi. Nah, setelah padi kan biasanya lahan yang Bapak tanami padi itu nganggur kan? Nah, di sini dengan rotasi tanaman ini, setelah tanaman padi selesai dipanen, Bapak bisa menanaminya dengan tanaman palawija, kacang-kacangan, terus umbi-umbian, seperti itu Pak. Nah, seperti itu caranya. Nah, apa saja manfaat-manfaatnya? Banyak sekali Bapak-bapak. Dari rotasi tanaman mampu mengurangi intensitas serangan hama Pak. Jadi serangan hama itu akan berkurang. Misal karena gini Pak, dengan rotasi tanaman ini hama pada setiap tanamannya pasti berbeda. Untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi gini Pak, Bapak pernah merasakan nyangkul lahan Bapak itu keras gitu, seperti itu? Pernah? Terus ketika kita melakukan penyiraman cepat kering gitu Pak. Nah itu salah satu tanda-tanda tanah kita kurang subur Pak. Selanjutnya rotasi tanaman sebagai penstabil ekosistem mikro. Stabilan hara pada tanah melalui siklus rotasi tanaman tersebut terjadi secara alami. Jadi mikroorganisme dalam tanah itu sangat berperan penting Pak dalam menyuplai hara untuk membantu suplai hara kepada tanaman kita nantinya. Jadi selanjutnya sebagai pemenuh kebutuhan dan permintaan pasar. Nah ini Pak, sudah tentu Pak, dengan kita rotasi tanaman, jadi kita mampu memenuhi kebutuhan pasar seperti kacang-kacangan, terus umbi-umbian, terus palawija itu Pak. Palawija itu sangat dibutuhkan untuk para masyarakat ini, untuk memenuhi para konsumen. Baik, yang selanjutnya adalah pola rotasi. Rotasi ini punya pola Pak. Untuk urutan rotasi tanamnya adalah KDBU. Nih singkatannya Pak. KDBU itu singkatan dari kacang, daun, buah, dan umbi. Tanaman jenis kacang-kacangan atau legum memiliki keunggulan dari segi perakarannya yang mana mampu melakukan fiksasi unsur nitrogen dari alam bebas. Jadi dia tuh kacang-kacangan, tanaman kacang-kacangan mampu mensuplai unsur hara nitrogen bagi tanaman kita Pak. Selanjutnya yaitu tanaman daun-daunan atau sayuran, biasa disebut dengan palawija ya Pak ya. Nah, pertumbuhan daun dan batang lebih identik dengan pertumbuhan vegetatif Pak. Vegetatif pada tahu belum ini Bapak-bapak? Nah, benar Pak Widodo. Salah satunya daun, tunas, dan cabang-cabang lainnya seperti itu Pak, vegetatif. Karena kacang-kacangan mampu menyuplai nitrogen. Nah, setelah itu
daun-daunan membutuhkan nitrogen yang tinggi, jadi kita tempatkan tanaman seperti palawija itu setelah tanaman kacang. Nah, benar sekali Bapak-bapak. Setelah daun-daunan, selanjutnya itu tanaman buah-buahan Pak. Terakhir ini Pak, yaitu tanaman umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian ini seperti umbi singkong, kentang, bengkoang, talas dan lain-lain adalah jenis tanaman yang paling rakus menyerap unsur hara Pak. Jadi urutannya tadi apa Bapak-bapak? Kacang-kacangan, terus daun atau palawija, terus buah-buahan, dan yang terakhir umbi. Nah, umbi-umbian seperti itu ya Pak, Bapak-bapak. Ketika kita menanam, jangan hanya menanam tanaman saja. Perlu kita tanam tanaman lain dengan cara rotasi tanaman ini. Bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini saya bukan sok pinter Pak, saya hanya berbagi ilmu, dan mungkin apabila kurang pas, saya mohon untuk sanggahannya, dan jika ada yang kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya Bapak-bapak sekalian. Bagaimana? Saya Pak. Oh ya, Bapak siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Pak Widodo Pak. Oh ya, Dari petani padi juga. Oh ya. Nah, Pak. Jadi kebetulan saya itu petani padi Pak, udah lama. Terus pengalaman saya yang saya tanam itu 1 tahun 2 kali Pak. Saya tanam. Oh ya, 1 tahun 2 kali. Dan selalu padi Pak. Hmm. Padi, musim rendang dan musim barunya padi. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak tadi, banyak sekali manfaatnya. Tapi saya bingung Pak, Ya. saya itu apa kira-kira tanaman yang bisa saya rotasikan gitu, misalkan? Mungkin kita lanjut ke pola rotasi Pak. Jadi pola Pak, sekarang pola rotasi yang bisa Bapak gunakan, karena 1 tahun itu Bapak lakukan 2 musim tanam padi ya Pak. Ya. Padi itu sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan ya Pak ya. Nah, ada tersisa sekitar 2 bulan Pak. 2 bulan tiap pergantian musim, jadi 4 bulan semuanya. Jadi kita bisa tanami dengan tanaman yang berumur singkat Pak. Contohnya di palawija bisa kita tanamin timun Pak. Timun itu 35 hari sampai 40 hari sudah panen Pak. Nah itu bisa. Terus jika kita untuk memperbaiki hara atau unsur hara, menambah unsur hara N, kita bisa lakukan tanaman kacang-kacangan seperti kacang ini Pak, kacang hijau ataupun kacang panjang. Mungkin kacang panjang Pak karena berumur singkat, kalau kacang hijau terlalu lama. Jadi Bapak bisa menanam, misal ini tahun ini Bapak menanam padi, terus panen. Nah setelah panen tanamin timun. Nah besok tanam padi lagi, setelah padi ke kacang panjang, seperti itu Pak. Misalkan saya nggak harus nanam padi terus timun, misalkan yang singkat tadi, misalkan dibalik bisa nggak Pak? Padi, kacang, padi. Oh bisa saja Pak, nggak apa-apa Pak. Namanya kita rotasi itu sembarang tanaman bisa. Yang penting kita lakukan rotasi. Karena gunanya rotasi itu selain apa? Untuk menambah penghasilan kita, terus kita juga bisa menambah kesuburan tanah Pak. Itu untuk memperbaiki kesuburan tanah. Itu. Gimana Pak? Ya, Pak. Jelas. Baik Bapak-bapak, apakah ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup Bu. Oh, cukup ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan penyuluhan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada bapak-bapak semua bisa bermanfaat untuk kita semuanya, Pak. Dan di sini kembali lagi, Pak, saya selaku penyuluh pertanian, saya juga manusia, pasti ada kesalahan, Pak. Karena itulah saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, atau terlalu cepat atau bagaimana kurang jelas. Saya meminta maaf Pak. Di sini intinya kita bersama-sama Pak membangun pertanian di Desa Sidomulyo ini. Bagaimana caranya pertanian Sidomulyo ini kedepannya menjadi lebih maju, sejahtera, dan para petani menjadi petani sukses nantinya Pak. Baik, mungkin itu saja sebelum kita tutup penyuluhan pada pagi hari ini. Mari kita jadian bersama-sama Pak. Seperti tadi Pak. Sekarang kita tambahi. Misal gini ya, pertanian, yes, Sidomulyo Jaya, pertanian Sidomulyo Jaya selalu, ya. Yeah. Coba ya. Mari Pak.
Pertanian Yes. Sidomulyo Jaya. Pertanian Sidomulyo Jaya selalu. Baik, teman-teman. Nah, ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.